Halo kaula muda, jumpa lagi dengan saya G di channel CP Film. Kali ini saya akan membawa salah satu film yang masih dibintangi oleh Andy Lau. Film ini merupakan requestan dari salah satu subscriber CP Film yang berjudul A Moment of Romance. Oke, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Film dibuka dengan berlokasi tempat balap mobil truk yang di atasnya ada wanita. Peraturannya kalau wanita dari mobil itu terjatuh berarti kalah. Di sana datang seseorang yang mengendarai motor. Dia adalah Wadi. Kita sebut saja di sini dia D. Dia masuk ke dalam mobil. Mereka ini adalah senior D di gangster. Ini adalah Kak Seven dan ini Kak Trompet. Di ada dalam kelompok Kak Seven. Kak Seven memberitahu kepada Di bahwa besok Trompet akan mencuri berlian dan dia meminta Di untuk menyetir mobil yang akan dipakainya mencuri. Keesokan harinya, mereka sudah berada di depan gedung berlian. Trompet dan anak buahnya masuk ke dalam sementara Di mengawasi di luar. Trompet di dalam sedang melakukan aksinya dan di luar datang polisi yang memarkir mobil mereka tepat di depan mobil Di. Karena dia tak ingin ketahuan aksi mereka, dia menabrakkan mobilnya ke mobil polisi dan terjadi kejar-kejaran antara mereka. Ketika Trompet keluar, dia sudah tidak ada di sana dan tiba-tiba dia muncul. Dia langsung mengantar mereka di tempat parkir gedung lain, kemudian dia keluar dan dia masih dikejar oleh polisi. Dalam pengejaran polisi, tiba-tiba ada mobil tronton yang menghadang. Dia menabrakkan mobilnya ke tronton itu. Di saat dia sedang terpojok, dia menarik seorang gadis untuk dijadikan sandera. Dia pun lolos. Sampai di bukit pertemuan dia dan Trompet, dia mengatakan kepada gadis itu tetap merunduk dan jangan keluar. Ketika dia sedang melakukan transaksi pembayaran dia dari Trompet, gadis itu keluar, mereka melihatnya. Trompet menanyakan siapa gadis itu. Dia menjelaskan, dia adalah sandera yang berhasil membuat dia lolos. Namun, Trompet tidak terima dan anak buah Trompet langsung menuju ke arah mobil itu untuk membunuh gadis itu. Supaya jangan ada saksi mata. Dia menghadang dan mengatakan biarkan dia yang akan bertanggung jawab. Kemudian Trompet dan anak buahnya pergi. Gadis itu melarikan diri tapi dikejar oleh dia dan berhasil ditangkap. Dia mengatakan kepada gadis itu akan mengantarnya pulang. Gadis ini bernama Jojo. Paginya terlihat di tengah kota ada seorang pria yang asik bernyanyi. Dia adalah Rambo. Mungkin dia ini sudah tak asing bagi kita. Dia adalah paman taat. Dia mengganggu Rambo ketika Rambo sedang memberitahu Di bahwa dia sedang dicari oleh anak buah dari Trompet dan juga polisi sedang mencarinya karena polisi sudah berhasil menangkap Trompet. Tiba-tiba muncul anak buah dari Di dan menyerang Di. Dan diikuti oleh polisi. Ini adalah polisi Kang. Di kantor polisi terlihat Di, Trompet dan anak buahnya. Di sana juga ada Jojo. Kang menyuruh Jojo memberitahu siapa pelaku yang Jojo lihat waktu itu. Tapi Jojo membela mereka dan mengatakan bahwa tak ada satupun dari mereka. Setelah itu, Di dan Trompet sedang berbicara di dalam mobil. Trompet mengatakan kalau gadis itu masih hidup, dia merupakan satu ancaman bagi mereka. Dan oleh sebab itu, kalau Di tak bisa membunuhnya, dia akan menyuruh anak buahnya untuk melakukannya. Malamnya, ketika Jojo dari kantor polisi dan dalam perjalanan pulang, anak buah dari Trompet menghadang dan di saat mereka akan menyerang, Di muncul dan menyerang balik gangster itu. Dia membawa Jojo untuk bersembunyi. Mereka menyembunyikan diri di penginapan. Di sana Jojo menjelaskan bahwa dia tidak melapor polisi, namun dompetnya ditemukan polisi di TKP. Setelah itu mereka berdua hanya duduk terdiam di dalam kamar. Kemudian Jojo pergi ke kamar mandi dan tiba-tiba terdengar suara mobil. Ternyata itu adalah Trompet dan anak buahnya. Di kemudian langsung memanggil Jojo untuk melarikan diri, tapi mereka tertangkap di atap dan Di kena tikam oleh Trompet. Saat Trompet akan memotong tangan Di, Kak Seven datang.
Dan Kak Seven mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab. Namun Trumpet membalas, bagaimana dengan anak buahku yang terluka? Kemudian Kak Seven mengambil pisau dan menikam dirinya sendiri dan mengatakan kalau begini sudah beres. Dee dan Jojo kemudian pergi. Jojo mengikuti Dee tapi Dee mengusirnya. Keesokan malamnya Jojo datang untuk mengembalikan jaket dan mengantarkan sup obat untuk Dee. Dia menemui Rambo untuk menanyakan di mana Dee berada. Awalnya Rambo tak ingin mengatakan, tapi Jojo memberikan uang padanya dan dia pun mengatakan keberadaan Dee. Joe langsung menemui Dee di klub malam. Awalnya Dee menyuekinya, namun Jojo terus mengikutinya. Sampai di motor Dee memberikan helm. Jojo pun langsung tersenyum. Dee membawa Jojo ke tempat balap truk. Sampai di sana, Dee ditantang untuk balapan. Dia mengiyakan dan memaksa Jojo untuk naik dan mengatakan jangan sampai jatuh. Balapan itu pun mulai dan dimenangkan oleh Dee. Ketika diturun, Jojo sedang menangis di atas mobil. Jojo mengatakan, Jojo pun pergi dengan menangis. Dee mengejarnya, lalu memeluk Jojo. Mereka berdua pun merayakan ulang tahun bersama-sama. Esoknya terlihat Dee, Jojo dan Rambo sedang bersenda gurau. Mereka terlihat bahagia. Ketika Jojo membeli minuman, Dee dan Rambo membicarakan sesuatu dan di sana ada kelompok bocah datang dengan mobil. Rambo memberitahu kepada Dee bahwa bocah itu menyuruh Rambo untuk berhenti menjadi tukang parkir di situ. Tapi Rambo tidak mau karena dia sudah 10 tahun berada di situ. Scene berpindah di rumah. Ada Dee yang sedang makan malam bersama Jojo juga bibinya. Namun tiba-tiba dia dapat telepon kalau ketua mereka diserang dan sekarang berada di rumah sakit. Mendengar itu dia langsung bergegas pergi dan mengatakan kepada Jojo bahwa dia tidak dapat mengantarnya pulang. Di rumah sakit, ketika dia mau menelpon Jojo menanyakan kabarnya, dokter keluar dari ruangan operasi dan memberitahu bahwa ketua gangster mereka meninggal dunia. Trumpet langsung mengarahkan seluruh anak buah untuk balik menyerang. Dia pun tidak jadi menelpon Jojo. Saat Jojo sampai di rumah, orang tua Jojo sudah ada dan memberikan formulir pendaftaran bahwa Jojo akan dikuliahkan di Kanada. Beberapa hari berlalu, Jojo tidak mendengar kabar Dee. Jojo kemudian menemui Rambo. Di sana Rambo sedang diserang oleh bocah-bocah tadi dan mengusirnya. Jojo mendapat kabar bahwa Dee berada di Makau. Jojo langsung berangkat ke Makau untuk menemui Dee. Dee berada di rumah kakeknya. Sampai di sana, Jojo mendapati Dee penuh dengan luka tikam. Dee pun terkejut dengan kedatangan Jojo. Jojo mencoba menyuapi Dee. Awalnya Dee menolak dan mengatakan, "Ku tak bisa memberimu apa-apa." Namun Jojo tak menjadikan itu merupakan suatu masalah. Mereka pun melewati hari-hari di sana dengan penuh kebahagiaan. Saat mereka sedang merayakan tahun baru, tiba-tiba polisi Kang datang dan memberitahu kalau Dee sudah dilaporkan oleh orang tua Jojo karena penculikan dan disuruh kembali ke Hong Kong karena Seven sedang dalam musibah. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke Hong Kong. Sampai di terminal di Hong Kong sudah ada orang tua dari Jojo dan juga polisi yang menangkap Dee. Orang tua Jojo langsung membawanya. Di kantor polisi, ketika polisi Kang sedang melakukan interogasi kepada Dee, tiba-tiba Kapolres menelponnya bahwa tuntutan dari orang tua Jojo sudah dicabut dan Dee dibebaskan. Lokasi berpindah di jalanan yang sepi. Ada Rambo yang sedang menunggu mobil. Namun sangat sunyi. Ketika dia melihat kedatangan Dee, dia langsung kabur. Dee mengejarnya dan menanyakan apa yang terjadi. Dia menceritakan semuanya. Rambo juga memberitahu kalau Kak Seven dalam masalah besar. Kemudian mereka menemui Kak Seven. Di sana Kak Seven memberitahu bahwa Trumpet berambisi ingin menjadi ketua. Dia mengundang Seven dan anak buahnya ke restoran AA. Kita berpindah ke Jojo dalam perjalanan pulang dengan ibunya. Tiba-tiba Jojo turun dari mobil. Ibunya melarang Jojo. Namun Jojo mengatakan, "Aku akan mengikuti kalian ke Kanada, tapi izinkan aku menemuinya malam ini." Kita kembali lagi ke Dee dan Rambo. Mereka sedang minum di restoran. Di sana Dee melihat bocah-bocah tadi yang menyerang Rambo.
Dia kemudian keluar dan menghajar mereka semua. Rambo langsung menarik Di dan membawa pulang. Sampai di rumah, Di melihat Jojo sedang membersihkan rumahnya. Di mengamuk dan marah. Kemudian dia tertidur. Jojo menutupnya dengan kain dan Jojo menulis surat bahwa dia akan pergi ke Kanada dan jaga dirimu baik-baik. Keesokan harinya di restoran AA sudah ada geng dari K7 dan juga Trompet. Sementara mereka berdua beradu argumen tentang pemilihan ketua, Trompet menikam K7. Terjadi perkelahian di antara dua geng itu. Di dalam perkelahian, Di dipukul oleh Trompet dari belakang dengan menggunakan tabung gas 3 kilo, tepat di kepalanya. Kemudian K7 menarik Di keluar restoran, namun K7 ditikam hingga tewas. Ketika anak buah Trompet sedang mengejar Di, Rambo datang dengan mobil dan menyuruh Di naik. Scene berpindah di telepon umum. Di sana ada Di dan Rambo. Ketika Rambo sedang menelpon, tiba-tiba keluar banyak darah dari hidung Di. Nampaknya benturan dari gas 3 kilo tadi mengakibatkan rusak dalam kepala Di. Di rumah Jojo, keluarganya sedang bersiap untuk berangkat. Ketika Jojo naik ke mobil, dia melihat motor Di luar pagar. Jojo pun langsung berlari keluar dan menemui Di. Di langsung membawa Jojo pergi. Di jalan, Di berhenti di toko baju pengantin dan mengambil baju pengantin itu kemudian dipakaikan pada Jojo. Disinilah adegan yang paling menyedihkan. Setelah itu Di pergi menemui Rambo. Mereka berniat membunuh Trompet. Karena Di tidak mau Rambo terjadi apa-apa, dia memukul kepala Rambo hingga pingsan. Kemudian Di dalam keadaan kesakitan dia menyerang Trompet. Ketika Trompet menikam Di, tiba-tiba Rambo datang dan menikam Trompet. Mereka pun saling tikam. Di terjatuh dan tamat. Ending yang sangat menyedihkan. Itu tadi alur cerita dari A Moment of Romance. Semoga kalian terhibur. Kami dari tim CP Film cabang Tomohon Selatan undur diri. Bye.